Sorotan selanjutnya, Saudara, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang citizen lawsuit atau gugatan warga negara terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sidang dengan agenda pembuktian ini, penggugat meminta pengadilan untuk mencocokkan ijazah. Atas permintaan itu, kuasa hukum Jokowi tengah menimbang untuk meminjam barang bukti dari Polda Metro Jaya jika diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Sebelumnya, dua alumni UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto, melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Selain Jokowi, mereka juga menggugat rektor dan wakil rektor UGM serta Polri. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Adinda Rismonsyah Nipar, Mas Roy Suryo, dan Bu Dr. Tifa. Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk berpinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Widi, pada sidang tadi bagaimana sikap hakim saat penggugat meminta untuk mencocokkan ijazah milik Joko Widodo? Kami masih coba menghubungi kembali jurnalis Kompas TV Widi Nugroho yang sejak tadi meliput sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, agendanya adalah persidangan citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Yang jadi soal adalah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dengan agenda pembuktian. Dalam agenda ini, saudara, penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Surakarta mencocokkan ijazah milik Jokowi. Atas permintaan itu, kuasa hukum Jokowi saat ini posisinya tengah menimbang untuk meminjam barang bukti. Mengapa demikian? Karena saat ini barang bukti yakni ijazah milik Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, ini sedang berada di Polda Metro Jaya dalam perkara pidana terkait dengan dugaan fitnah. Tudingan ijazah palsu milik Jokowi yang dilayangkan oleh Roy Suryo dan saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. Saya saat ini akan menyapa lagi jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Widi, selamat petang. Dalam sidang tadi, bagaimana sikap hakim pengadilan saat penggugat ini meminta untuk mencocokkan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo? Ya, Friska dan saudara, memang pada saat persidangan yang tadi sempat ada adu argumen antara majelis hakim dengan kuasa hukum penggugat yang meminta nantinya akan ada pencocokan silang. Artinya mereka akan membawa ahli yang nantinya akan mencocokkan ijazah Jokowi, ijazah asli Jokowi yang diklaim asli dan juga ijazah dari penggugat yang sama-sama alumni dari Universitas Gadjah Mada. Namun dari penggugat menginginkan bahwa nanti ahli ini akan bisa meneliti dari barang bukti yang dibawa oleh kuasa hukum dari Jokowi dan juga UGM. Dan majelis hakim sempat mempertanyakan nantinya posisi dari yang dibawa ini, ahli ini apakah sebagai saksi atau ahli, karena memang ada perbedaan di sini. Kalau misalnya mereka dibawa sebagai seorang saksi, tentu tidak bisa melakukan pemeriksaan seperti layaknya seorang ahli. Tapi dari kuasa hukum penggugat ijazah di Solo ini mengatakan bahwa nanti yang akan melakukan cross check silang atau pemeriksaan silang adalah ahli yang dibawa, yaitu Rismonsyah Nipar, Roy Suryo dan juga Tifa. Dan akhirnya kedua belah pihak menyepakati adanya nanti kemungkinan ahli didatangkan untuk melakukan pemeriksaan silang, walaupun awalnya oleh kuasa hukum dari Jokowi atau tergugat satu merasa keberatan dan meminta untuk majelis hakim kembali ke agenda semula, yaitu tidak ada pencocokan silang seperti yang diminta oleh penggugat. Dan pada saat persidangan kami juga setelah persidangan maksud kami juga menanyakan kepada kuasa hukum Jokowi apakah nanti akan menghadirkan ijazah asli, karena misalnya saja majelis hakim meminta itu untuk dihadirkan untuk dilakukan pembuktian ataupun pemeriksaan, itu tentunya akan dibutuhkan. Mereka akan berkonsultasi terlebih dahulu mengingat saat ini ijazah Jokowi masih berada di Polda Metro Jaya dalam kepentingannya untuk penyidikan di kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Priska. Ya, Widi, dan juga kalau dari kuasa hukum Jokowi kan dalam sidang tadi menimbang karena posisi barang bukti ini ada di Polda Metro Jaya. Nah, bagaimana follow up soal ini, nanti tindak lanjut atas pertimbangan ini yang masih menimbang posisinya, dan kapan sidang akan digelar kembali? Ya, Priska, kalau kami mendapatkan keterangan dari kuasa hukum Jokowi, memang pihaknya baru akan melakukan konsultasi dengan kliennya dan juga tim kuasa hukum yang ada di Jakarta. Dan apakah ada kemungkinan meminjam barang bukti dari Polda Metro Jaya untuk dihadirkan di
di Pengadilan Negeri Surakarta pada sidang-sidang yang akan datang. Dan untuk sidang ke depan masih akan dilakukan atau agendanya masih sama, yaitu pembuktian dari penggugat, karena pada hari ini tadi masih ada yang kurang lengkap dinilai oleh majelis hakim dari penggugat, yang mana belum mencantumkan beberapa yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pembuktian ini. Jadi minggu depan direncanakan pada hari Selasa sidang akan digelar dengan agenda yang sama dengan hari ini, yaitu pembuktian dari penggugat, untuk kemudian nantinya akan dilakukan proses-proses selanjutnya, karena sidang perdata ini sangat terbatas. Tidak bisa dilakukan secara panjang, jadi mungkin ke depan nanti akan ada persidangan 1 minggu 2 kali mungkin, untuk menyingkat waktu dan untuk mempersingkat jalannya proses-proses yang harus dilalui dalam persidangan citizen lawsuit ini. Rizka. Yang ditekankan untuk citizen lawsuit ini sifatnya perdata dan digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Barang buktinya saat ini masih di Polda Metro Jaya, sehingga masih butuh konsultasi bisa atau tidak dipinjam dalam perkara ini. Terima kasih Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV, langsung dari Solo, Jawa Tengah. Baik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasanya teman-teman, kita akan sudah menyaksikan sebuah video, cuplikan sebuah video dari atas. Dan seperti biasa, kita akan melihat bagaimana perkembangan tentang ijazah Joko Widodo dari cuplikan video tersebut. Nah teman-teman, seperti biasanya saya akan membacakan komentar-komentar atau tanggapan netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini ada sebagian yang mengatakan muak-muak rakyat Konoha dibohongi oleh orang tak pernah sekolah. Ada juga mengatakan semakin ditutupin semakin meyakinkan kalau palsu-palsu. Seret adili Jokowi Pratikno Ova. Nelar Sahat pasti mengatakan sesuatu yang ditutupin sudah bisa dipastikan. Fisiknya pasti cacat, yang merupakan aib itu logika sehat. Ayo maju terus surut agar jelas siapa yang salah. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman tentang cuplikan video tersebut dari atas, dan banyak komentar-komentar netizen tentang cuplikan video tersebut tentang perkembangan ijazahnya Bapak mantan Presiden, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, di sini ada yang mengatakan hakimnya meragukan, sedang Polri-nya masih suka menghalangi pengungkapan kebenaran dengan rekayasa. Bodohnya makin parah hukum negeri ini. Seperti barang hasil kejahatan, ijazah disita polisi. Rakyat sekarang itu tidak bodoh. Masa ia sudah disangka, sedangkan ijazah aslinya belum dibuktikan? Buktikan dulu. Sudah terbukti asli, baru Roy tersangka. Biarpun dilindungi sesama penjahat, yakinlah jika suatu tiba saatnya kasus ijazah akan terungkap. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman. Ada juga mengatakan yang penting harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi. Tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia ini. Ada juga mengatakan, saya pikir Roy orang cerdas, bukan orang sembarangan. Sudah tahu hukum dan pengacaranya cukup cerdas untuk menjebak Jokowi dan Gibran. Sudah masanya Jokowi diadili dan Gibran dimaksudkan hadir. Tinggal ditangkap saja oleh aparat hukum. Bila Bapak Jokowi masih tetap tidak menepati janjinya untuk hadir di ruang sidang pengadilan karena secara terang-terangan dia telah mempersulit atau mempermainkan proses hukum. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman tentang cuplikan dari video tersebut. Ada juga mengatakan, kenapa nggak berkenan Mas Bro, Polda Metro jelas harus tunduk dengan hukum. Nggak usah bodoh-bodohin rakyat dan adilir alat bukti nggak boleh dipinjam jadi pembuktian. Harusnya Pak Polisi mendukung dengan segera mungkin membawa kalau emang ada dan asli. Tidak menunggu bom waktu. Rakyat Indonesia dan seluruh mahasiswa se-Indonesia murka mendidih darah seluruh anak bangsa melihat kebohongan yang dilindungi penegak hukum. Rakyat yang harap hukum akan membaik tegak lurus sesuai undang-undang kalau belum ganti pemimpin. Tidak tersangka 8 orang, dia 8 orang akan cuma membuktikan. Ijazah Jokowi harus dilaporkan dulu yang penting. Lanjut terus keadilan. Mudah-mudahan yang mulia hakim tidak masuk angin. Tidak seperti penyelidik kepolisian yang sudah masuk angin.
Ada juga mengatakan Jokowi sangat pintar dan pintar karena bisa membungkam Presiden Prabowo dalam kasus ijazah palsu Jokowi hanya dengan kenaikan pangkat. Ijazah Jokowi masih dibikin, yang kemarin ketahuan palsunya belum sempurna. Lihat instansi hukum kita tersandera oleh kepentingan masing-masing dan presiden yang menimpok konit bisa buat siapa-siapa karena tersadar pentingnya sendiri-sendiri bikin untuk kepentingan rekayasa. Mantan presiden bikin malu, terus soal ijazah dijadikan polemik dan pemberitaan semua TV dan medsos parah. Hanya satu orang tiap hari bikin kepo. Si Jokowi mau betul mau nggak tetap manusia biadab, pengecut, pengkhianat. Nah, itu teman-teman banyak komentar-komentar netizen tentang keberlanjutan dari pada ijazah Bapak Jokowi tersebut. Ada di sini teman-teman mengatakan yang harus didahulukan itu pembuktian. Ijazah pengadilan bukan malah balik menuduh dan aneh terus didahulukan penjara. Sidang fitnah kriminal Roy. Paksa Jokowi hadir dia juga sama rakyat tidak istimewa penipu. Kalau Jokowi tidak datang dan tidak berani ijazahnya dipinjam di Metro akan perlihatkan biar selesai dua kubu anak bangsa terpecah sehingga timbul kegaduhan. Jika Polda Metro Jaya tidak memberikan ijazahnya Jokowi yang disita atas pemerintahan Hakim Perdata, calon Polda Metro Jaya sama dengan menghalangi proses hukum di persidangan di Soekarta. Hakim harus jujur di kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Apa salahnya ditampilkan ijazah yang dipegang Jokowi dibuktikan di pengadilan secara langsung oleh Jokowi sendiri? Jangan selalu pengacaranya terus karena merasa banyak uang bisa bayar pengacara negara harus hadir. Mulyono sudah menyuap namanya jadi Joko Widodo sebagai penyesuaian dengan ijazah presiden, padahal Mulyono itu nama yang sebenarnya. Lanjutkan terus berjuang untuk membuka tabir yang selama ini terpendam. Kalau Polda tidak memberikan informasi publik, sidang artinya tersebut sebagai alat bukti yang disita sebagai alat penjahat, titik. Yang penting percok suruh minggir dulu, harus dilaporkan dulu ijazahnya. Mudah-mudahan Tuhan berkehendak membuka aib yang ditutup-tutupin selama ini melalui hakim yang amanah, amin. Sudah jelas foto yang ijazah itu bukan foto Jokowi, jelas palsu. Aslinya ijazahnya tidak ada di Polda Metro Jaya. Sudah tahu sidang kau ijazah nggak ambil, memang sengaja bulat, sudah kondisikan sengaja ditutup-tutupin. Halo para termul-termul, tunjukkan buktikan ijazah mana yang sah, asli dan palsu. Maju terus Mas Suryo, Anda kan yakin mengerti detil-detilnya. Mantap, maju terus pembela kebenaran. Pantang mundur sebelum Jokowi diadili untuk dipenjarakan. Hukum Indonesia udah amburadul, harus tuntas. Ada di sini juga mengatakan dan jelas semua masalahnya jangan dibuat berlarut-larut. Nanti para termul akan membuat strategi baru dengan berbagai cara. Seret ke pengadilan semua orang-orang itu. Kalau komen yang jelas, penegak hukum berpihak sama penguasa, orang dia disogok pakai uang hasil korupsi. Selama ini dia berkuasa 11 tahun. Pakai segala ternak-ternaknya yang buta, mataharinya jadi pengcilat biadab. Rektor Universitas Gadjah Mada dan Polda Metro itu termul. Saya yakin Roy tidak berbohong. Enak sekali mereka menikmati uang-uang rakyat ya. Sementara negara sedang tidak sehat dengan segala bencana di saat ini. Itu kan harus segera ditindaklanjuti kepada para masyarakat yang sedang berlimpah bencana.
Mereka enak sekali ya tidur nyenyak sementara rakyat susah dan sulit dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Tolong pikirkan ini, miskinkan segera para maling-maling uang rakyat, kembalikan kedaulatan rakyat yang sudah hancur karena para oknum-oknum tikus-tikus berdasi. Nah, itu teman-teman sebagian dari komentar-komentar netizen tentang cuplikan video yang cukup menarik dari atas tentang keberlanjutan ijazahnya Bapak Jokowi. Nah, teman-teman, sekian saja dari saya. Salam NKRI harga mati.